Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abetafi, metode praktis belajar mengaji. Kita telah sampai di jilid 5. Pokok pembahasan di jilid 5 ini adalah waqaf dan wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Mad 'arid lis-sukun. Jika huruf mad bertemu dengan huruf berharokat di akhir kalimah, kemudian diwaqafkan, maka huruf berharokatnya disukun. Nah, ini bukan sukun asli, makanya dinamai arid. Matnya dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Misalnya kalla saya'lamuna, diwakafkan, jadinya nunnya itu disukun, namanya mad arid lis-sukun. Munya dibaca panjang, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalla saya'lamun atau kalla saya'lamun atau kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun atau thumma kalla saya'lamun atau thumma kalla saya'lamun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita pakai yang panjang aja, yang 6. Tayran ababil walahum 'adzabun 'adzim fiha misbah wa huwal hakimul khabir. Kal'ihnil manfush wa ja'alnahum ahadith fi lawhim mahfuz. Innallaha laqawiyyun aziz. Malikin nas bunyanum marsus. Jangan lupa untuk sedikit mendesis karena ini ujungnya hamas. Yaqtuluka aw yukhrijuk. Innal muslimina wal muslimat. Jangan lupa untuk memantul karena ini berujung qalqalah. Tapi ingat, qalqalahnya jangan ada hamzah di ujung qalqalah. Dan juga jangan terlalu diseret. Misalnya wal taffatis saqu bis-saq. Jangan bis-saq. Jangan juga bis-saq. Jangan. Wal taffatis saqu bis-saq. Adzaba yaumin muhit. Alaysa as-subhu biqarib. Was-samaa'i dzatil buruj. Wa huwal ghafurul wadud. Irama dzatil imad. Madlin yang bertemu dengan huruf berharokat di akhir kalimah kemudian diwaqafkan juga berhukum mad arid lis-sukun. Jadi huruf terakhirnya disukun, terus dibaca, yang madnya dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Boleh li'ilafi Quraisy atau li'ilafi Quraisy. Kita pakai yang 6 saja. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min
khauf. Waqaf untuk mad wajib mutasil boleh dibaca 4, 5 atau 6 harokat. Hamzahnya harus disukun kecuali bila harokatnya fathatain. Nah ini contoh-contohnya, ini nggak ada yang fathatain. Jadi hamzahnya harus disukun. Boleh dibaca 4 atau 5 atau 6. Ma'idatan minas sama 4. Ma'idatan minas sama 5. Ma'idatan minas sama 6. Atau yus dikira-kirakan, seperti yang pernah saya bilang bahwa nggak mungkin kita ngetuk-ngetuk terus atau ngitung-ngitung terus ya, nanti malah nggak sampai-sampai melibatkan perasaan dalam bacaan atau ngangen-ngangen maknanya karena sibuk dengan ngitung-ngitung panjang. Kalau yang dua-dua harokat itu gampang, enak titannya tak tak tak. Tapi kalau sudah 4 terus 5, 6 itu ya repot, ya dikira-kira aja. Pokoknya gitulah, panjang. Ma'idatan minas sama wa ma 'amilat min su' lam yamsashum su' wa yahdi man yasha' innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di situ ada waw, ada alifnya juga. Alifnya tentu saja tidak berimbas pada bacaan, enggak difungsikan dalam bacaan. Terus waw itu juga enggak berfungsi karena itu cuma sebagai wadahnya hamzah. Dan kalau tulisan aslinya, tulisan yang imla'i itu ulama ya langsung mim terus alif terus hamzah biasa yang enggak pakai badan gitu, yang cuma kepalanya ain doang itu. Ini merupakan karakteristik Rasm Utsmani. Nanti ada juga yang lain. Apabila mad wajib mutasil berupa hamzah fathatain, saat diwaqafkan, mad wajib mutasil dibaca 4 atau 5 harokat saja. Dan hamzahnya dibaca fathah 2 harokat. Rijalan katsiran wa nisaa. Yang mad wajib mutasilnya yo kayak mad wajib mutasil pada umumnya aja. Karena dia enggak berhenti sebagai mad arid lisukun. Gitu. Dan hamzahnya dibaca 2 harokat. Banyak banget yang ini baca rijalan katsiran wa nisaa. Padahal sudah hafal Quran bacanya. Itu banyak juga ternyata. Enggak, kalau fathatain itu dibaca 2 harokat. Kecuali nanti ada yang tak marbutoh. Kalau tak marbutoh mau fathatain, mau dhammatan, kasratan, apapun harokatnya, dia enggak dibaca panjang. Tapi kalau hamzah meskipun enggak ada alif, kalau yang huruf-huruf lain itu kan ada alifnya. Hamzah enggak usah dikasih alif itu kan. Hamzah enggak usah dikasih, tapi tetap dibaca panjang. Rijalan katsiran wa nisaa was-samaa'a binaa'a inna ansha'nahunna insha'a minas samaa'i ma'a. Mad jaiz munfasil yang diwaqafkan sebelum hamzah maka dihukumi mad tabi'i 2 harokat. Ya biasa aja karena dia menjadi mad jaiz munfasil itu kalau dia bertemu dengan hamzah. Tapi kalau dia berhenti sebelum pertemuannya dengan hamzah, ya dibaca biasa, mad tabi'i biasa. Misalnya saya akan berhenti di qalu, terus nanti akan saya ulang di qalu lagi. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Segitu kalau berhenti di qalu ya. Misalnya saya mulai di qalu lagi, jadi panjang. Qalu inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Mad silah yang diwakafkan, maka haknya disukun. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Meskipun di situ aslinya panjang tilawatihi, tapi kalau diwakafkan haknya disukun. Tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mad iwad. Setiap fathatain yang diwakafkan dibaca fathah dengan panjang 2 harokat, kecuali tak marbutoh. Alam naj'alil arda mihada. Mihada. Da sama ha itu panjangnya sama, 2 harokat. Jadi jangan terus karena di ujung dipanjang-panjangin, jangan. Itu banyak juga ini. Alam naj'alil arda mihada. Enggak boleh. Atau ada yang dipendekin banget. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ya, 2 harokat. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Setiap tak marbutoh yang diwakafkan, apapun harokatnya, dibaca hak sukun. Ka'annahum humurum mustanfirah. Itu meskipun domaten dibaca hak sukun, meskipun itu tak ya, meskipun tak. Tapi kalau marbutoh, kalau yang bulat itu dibacanya hak. Kalau yang tak biasa, yang maftuha enggak. Tapi ini yang marbutoh. Ya. Jadi diganti dengan suara hak. Mustanfirah. Farrat. Nah ini misalnya farrat. Kok berhenti di farrat? Ya enggak terus diganti farrah, enggak. Misalnya ka'annahum humurum mustanfiratun farrat gitu, enggak terus mustanfiratun farrah. Enggak, karena itu bukan tak marbuthah. Ini yang tak marbuthah. Farrat min qaswarah. Kasratain dibaca ha. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Fathatain dibaca ha. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkirah. Huruf-huruf yang berharokat kecuali fathatain dan huruf-huruf bukan mad yang disukun, yang diwakafkan dan sebelumnya huruf berharokat, maka dibaca pendek dan huruf terakhir dimatikan. Qul huwallahu ahad. Ahad karena haknya pendek ya pendek. Terus yang terakhir disukunkan. Ahad karena bukan fathatain. Kalau fathatain misalnya ahada. Ini enggak, ini kan domatain. Apapun harokatnya, pokoknya selain fathatain dan selain huruf mad ya, alif, waw, ya. Karena kalau alif atau waw atau ya nanti jadinya mad tabi'i atau madlin. Qul huwallahu ahad. Enggak boleh ahad, enggak boleh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Huruf-huruf berharokat yang diwakafkan dan sebelumnya berupa huruf sukun selain huruf mad dibaca sukun. Namun kedua huruf mati tetap dimunculkan sifatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi dalnya tetap memantul. Terus roknya ya tetap bergetar dan tebal. Qad sama roknya qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Enggak terus hilang gitu aja. Min alfi syahr. Enggak, tetap ada roknya. Min alfi syahr. Tapi juga bukan syahr. Enggak, karena hak bukan qalqalah. Tapi dia masuk rikhwah. Syahr. Jadi tetap ada alirannya. Syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Huruf-huruf bertasydid yang diwakafkan diberi penekanan lebih. Untuk yang qalqalah, selain ditekan juga ditahan sejenak sekitar 1 harokat saja sebelum qalqalahnya dimunculkan. Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabum mustaqir ditekan. Faqadhafnaha fakadzalika alqas samiri. Jadi sama kayak kalau mau mengatakan as-samiriyu, tapi nggak usah dibaca harokatnya yang terakhir. Jadi al-qasamiri tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Enggak jangan lama-lama, jangan bil haqq, enggak bil haqq. Sama kayak ketika kalau kamu lanjut bil haqqi. Nah, harokatnya ganti sukun gitu. Jadi ganti qalqalah. Bil haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan lama-lama, jangan watab. Kelamaan. Apabila wakaf pada nun atau mim yang ditasydid, maka ditekan serta didengungkan. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutim. Mat tabi'i yang diwakafkan tetap dibaca sebagai mat tabi'i, 2 harokat sebagaimana saat wasol. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Wadduha wallaili idza saja. Enggak boleh terlalu panjang. Wadduha wallaili idza saja. Enggak boleh kepanjangan. Tapi jangan juga terlalu pendek. Wadduha wallaili idza saja. Kayak orang ngamuk malah. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sekarang kita lanjut ke simbol-simbol wakaf. Simbol mim menunjukkan harus berhenti atau al-waqful lazim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Berhenti. Napas. Sanaktubu ma qalu. Simbol lam alif menunjukkan tidak boleh berhenti atau an-nahyu 'anil waqfi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Simbol qaf lam alif sih sebenarnya, ada alifnya, alif bengkong itu. Qola, ya, simbol qola
menunjukkan berhenti lebih utama atau al-waqful aula. Kullu nafsin dha'iqatul maut, berhenti, napas. Umpama lanjut boleh. Lanjut. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawun, boleh. Tapi berhenti lebih utama. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Simbol sholat menunjukkan lanjut lebih utama atau al-waslul aula. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Karena agak panjang, nggak kuat, berhenti, nggak apa-apa. Lanjut langsung fanabadhu, boleh. Kamu mulai lagi ya, boleh. Tapi nggak harus, lanjut aja nggak apa-apa. Tapi tadi kalau misalnya napasmu masih lebih banyak, terus lu lanjut, itu lebih baik. Tapi kalau berhenti di situ, terus langsung lanjut, ya nggak apa-apa juga. Atau kita coba lagi, langsung sampai zuhurihim. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Nah, itu lebih baik. Kemudian simbol jim menunjukkan boleh berhenti, boleh lanjut. Jawazul waqfi. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Atau lanjut, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Simbol titik tiga, ada dua titik tiganya, itu menunjukkan untuk boleh berhenti salah satu, milih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kok umpama nggak berhenti sama sekali, dua-duanya nggak berhenti, ya nggak apa-apa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang penting jangan dua-duanya berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan kalau itu. Kemudian dianjurkan untuk wakaf pada setiap ujung ayat, apapun simbol wakafnya. Misalnya ada lam alif kan tadi katanya nggak boleh berhenti. Tapi kalau di ujung ayat sebaiknya berhenti. Qul ya ayyuhal kafirun, berhenti. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Tulisan saktah kecil menunjukkan agar berhenti sejenak, sekadar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernapas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman min marqadina hadza. Jadi sekedar misalnya ini ya 2 harokat misal min marqadina naha, kayak gitu, kayak cuma sepanjang na doang. Min marqadina hadza na hadza, segitu doang, jangan kelamaan. Min marqadina
hadza, kelamaan itu. Wa qila man raq. Nah, kalau bacaannya lebih lambat berarti ya jedanya lebih lama, karena berarti kan harokatnya atau ketukannya lebih lama. Wa qila man raq, lebih lama. Tapi kalau bacanya cepat ya, wa qila man raq, gitu, menyesuaikan. Simbol gambar masjid atau gambar apa itu, pokoknya gambar kayak gitu, itu menunjukkan ayat sajadah, dianjurkan untuk sujud tilawah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, pas sholat, pas ngimami terus ada ayat sajadah, ya udah sujud, nggak usah ruku, sujud. Misalnya ayatnya misalnya ayat sajadahnya di tengah-tengah gitu ya, ya udah sujud, terus berdiri lagi, terus lanjutin ayatnya. Kalau kayak ini di ujung surah misalnya, ya, sujud, terus bangun, habis itu baru ruku. Tapi ya dikasih tahu dulu jamaahnya biar nggak bingung nanti, apalagi yang belum tahu. Jadi harus dikasih tahu. Nanti kita ada sujud tilawah. Gitu. Apalagi kalau makmumnya ada yang nggak kelihatan, ada yang masjid yang besar, terus ada yang nggak lihat imam gitu, terus nggak ada TV-nya, nggak ada proyektornya, cuma mengandalkan pendengaran. Allahu Akbar. Mereka rukuk, ternyata imamnya sujud. Gitu. Umpama nggak sujud tilawah ya nggak apa-apa. Terus apa yang dibaca saat sujud tilawah? Yang dibaca saat sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bukan ayat Al-Quran, dan memang nggak boleh juga sujud terus baca ayat Al-Quran, kan nggak boleh. Itu. Jadi pas sholat maupun di luar sholat, pas deres terus pas ada ayat sajadah, udah sujud, nanti lanjutin lagi. Atau jika tidak sujud, misalnya nggak punya wudu atau rasa-rasan sujud, nah itu bisa diganti dengan membaca zikir berikut ini 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Umpama nggak baca apa-apa, nggak sujud, ya nggak apa-apa juga. Cuma itu dianjurkan. Jika ibtidak, memulai bacaan dari alif lam tambahan, maka alif dibaca fathah. Nanti kita akan berhenti di lillah, terus kita mulai dari alhamdulillah. Nah di situ alifnya kan nggak ada harokatnya. Nah kalau memulai dari al, di situ al tambahan, itu kan al tambahan. Ya, itu alifnya kita fathah biar bisa dibaca, karena nggak ada harokatnya nggak bisa dibaca. Terus nanti kita berhenti di ladzi, terus mulai lagi dari al ladzi. Di situ al juga al. Nah itu cara bacanya ya di fathah juga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharu wa qalu alladzi hadana lihadza kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jika ibtidak dari hamzah wasol pada fi'il amr tsulasi yang huruf ketiganya di dhammah, maka hamzah wasolnya di dhammah. Utlu itu huruf ketiganya kan lam, dhammah kan, dhammah. Maka alifnya atau hamzah wasolnya itu di dhammah. Utlu, bukan itlu, bukan atlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Jika tidak dari hamzah wasal pada fi'il amr tsulasi yang huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya di kasrah. Huruf ketiganya idhab. Huruf keduanya dzal sukun. Terus ketiganya ha.
fathah kan, fathah. Nah, itu maka hamzah wasalnya atau alifnya itu di kasrah. Ilhab ila fir'auna innahu tagha wa in qila lakum urji'u. Nah, itu huruf ketiganya yang kata irji'u, huruf ketiganya itu jim, kasrah kan. Nah, sebelumnya yang ra itu sukun. Maka kalau mau mulai dari situ, alifnya atau hamzah wasalnya di kasrah. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Pokoknya kalau huruf ketiganya yang sulasi, tapi yang sulasi, huruf ketiganya kok dhamma, berarti hamzah wasalnya di dhamma. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah, hamzah wasalnya di kasrah. Jika tidak dari hamzah wasal pada fi'il amr yang huruf ketiganya dhammah aridah, bukan dhammah asli, maka hamzah wasalnya di kasrah. Il yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyana. Ibnu. Nah, tadi katanya huruf ketiganya dhamma, hamzah wasalnya di dhamma. Kenapa bukan ibnu kok ibnu? Karena ini nu yang dhammah pada nun itu bukan dhamma asli, itu karena setelahnya wawu aja, jadi itu munasabah. Aslinya ibni. Itu. Jadi kita bacanya yang ibnu alaihim bunyana, bukan ibnu karena aslinya ibni. Kenapa kok nu? Karena ada wawunya. Begitu pula summa iqdu ilayya wa la tunzirun. Iqdu bukan uqdu. Kenapa? Karena aslinya itu iqdi. Jadi itu dotnya di dhamma karena munasabah, karena setelahnya ada waw. Jika tidak dari hamzah wasal pada fi'il madhi, fi'il amr dan isim masdar khumasi dan sudasi, maka hamzah wasalnya di kasrah. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu itu fi'il amr yang khumasi. Jadi hamzah wasalnya di kasrah. Kemudian qalu ya abana astaghfir lana. Nah, mulainya pakai apa? Pakai kasrah. Kenapa? Karena di situ fi'il amr sudasi. Istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Jika tidak dari 7 hamzah wasal pada isim ibnu, ibnatu, ifnaini, ifnataini, imri, imra'atu, ism, maka hamzah wasal di kasrah. Misalnya kita nanti berhenti di Maryam. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam. Nah, mulainya itu di kasrah. Ibna Maryam gitu. Ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kemudian kita berhenti di Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Mulainya di kasrah. Ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Penting, jika tidak dari lafadz itu nih, maka hamzah wasalnya di kasrah dan hamzah kedua dibaca ya, sehingga hamzah wasal yang kasrah dibaca mat. Itu nih gitu. Jika dibaca wasal dari kalimat sebelumnya, hamzah wasal tidak terbaca dan hamzahnya tetap dibaca jelas. Kita mulai dari yang wasal dulu. Kalau di wasal ya biasa. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Nah, kita mulai dari situ. Itu bukan u'tuni, bukan u'tuni, bukan i'tuni, tapi
ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Mat yang jika waqaf menjadi mat arid lis sukun, apabila diwasolkan maka kembali menjadi mat tabi'i biasa dengan panjang 2 harokat. Harokat terakhir tetap dibaca dan disambung dengan kalimah setelahnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Ar-Rahmanir Rahim ma. Kan kalau kita berhenti itu kan panjang tuh. Ar-Rahmanir Rahim boleh sampai 6 harokat. Kalau disambung nggak boleh, ya 2 aja, kembali jadi mat tabi'i biasa. Terus harokat terakhirnya dibaca mi. Ar-Rahmanir Rahim ma Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jika kalimah setelahnya berupa alif atau hamzah wasol, maka alif atau hamzah wasolnya tidak terbaca. Meskipun dalam penulisannya terdapat harokatnya di mushaf kita itu hamzah wasol ada harokatnya. Nah meskipun gitu, tapi kalau disambung dengan sebelumnya, yo jangan dibaca berharokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enggak boleh. Jadi harus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Karena itu hamzah wasal, bukan nasta'inu tapi nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Jika kalimahnya berupa tanwin dan bertemu dengan alif atau hamzah wasal, maka tanwin dijadikan nun sukun sehingga tidak menjadi tanwin lagi. Lalu nun sukunnya dikasrah. Itu Qul huwallahu ahad. Itu kalau berhenti. Nah kalau disambung maka harus ahadun. Nah itu kan ada bunyi nun sukun kan. Nah nun sukunnya itu dikasrah kalau dia setelahnya itu bertemu dengan hamzah wasl. Dalam hal ini bertemu dengan lafzul jalalah, maka menjadi ahadunil gitu. Nunnya dikasrah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bukan qul huwallahu ahadullah, bukan. Juga bukan qul huwallahu ahadulillah, malah ada yang gitu. Enggak. Jadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Nunnya dari mana? Ya dari tanwinnya ahadun itu. Contoh yang lain. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kalau di tengah-tengah ayat, kalau pakai mushaf kita sendiri yang standar Indonesia enak, itu ada nun kecil biasanya. Nah, kalau yang mushaf Madinah itu enggak ada. Jadi harus tahu sendiri. Pokoknya ada tanwin kok bertemu dengan hamzah wasal. Ya gitu, harus dikasih nun sendiri gitu, nunnya dikasrah sendiri. Jika kalimahnya berupa mim jamak dan setelahnya alif atau hamzah wasal, maka mimnya didhammah. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kalau diwasalkan jadi la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Demikian jilid 5. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di jilid berikutnya.